Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Berkah. Di video kali ini kita akan membahas tentang efisiensi kenaikan bobotan dengan konsumsi harian pakan. Dan tentunya peternak harus tahu apakah kenaikan bobotannya sudah sesuai dengan kenaikan feed intake atau pakan per ekornya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa poin yang harus kita buat dulu untuk perhitungannya. Yang pertama, kita akan buat tabel kenaikan bobotan dan kenaikan feed intake per minggu yang tentunya diambil dari recording pemeliharaan. Dan tabelnya akan kita buat seperti ini. Pertama kita buat dulu umur dari mulai hari dan minggu. Kemudian kita akan posisinya tentukan bobot per minggu. Pertama biasanya bobotan untuk minggu awal itu 65 gram, 120, kemudian 210, 310, 410, 510, 640, 770, 910, dan 1030. Kemudian kenaikan bobotannya, ini berarti tiap minggu kenaikan bobot per minggunya adalah ada 4 gram, kemudian 8, kemudian 13, 14, 14, 19, 19, 20, dan 17. Kemudian kita juga akan menghitung tabel untuk feed intake konsumsi harian per minggu. Kayaknya dari mulai 70, 186, 350, kemudian 560, 880, kemudian 812, 1106, 1442, 1810, 2208, kemudian 2636. Kemudian terakhir ini adalah kenaikan pakan harian rata-rata per minggu. Kita mulai dari 10, 16,6, 23,4, kemudian 30, 36, 42, 48, kemudian 56, 52,6, 56,9, dan 61,1. Nah, ini adalah tabel yang kita buat resume dari recording. Saya ulangi lagi, ini adalah umur, kemudian ini minggu, kemudian ini adalah kenaikan bobot per minggu dari mulai minggu pertama 65, kemudian 120, dan seterusnya. Kemudian kenaikan bobotan harian per minggu 4 gram, 8, dan seterusnya. Kemudian konsumsi harian ini juga sama. Dan ini adalah kenaikan konsumsi harian pakan per minggu. Setelah kita buat tabel seperti ini, kita akan mencoba untuk mengetahui apakah pakan dengan kenaikan bobotannya sudah seimbang. Kita ambil contoh. Pakannya kandang ini 6.500 kg. Sisa ayamnya kurang lebih 3.500 sisa ayam. 3.500 ekor. Berarti feed intake-nya atau konsumsi pakan per ekornya adalah 6.500 kg dibagi 3.500 ekor. Kurang lebih berarti 1,857. Karena ini dalam kilogram, karena tabel ini berdasarkan gram, kita rubah ke gram dikali 1000. Berarti hasilnya adalah 1857 gram. Nah, setelah kita mengetahui feed intake, kita akan melihat dari tabel ini cara perhitungannya. Yang pertama adalah dikurangi batas bawah. Ini 857, berarti batas bawahnya kita lihat di tabel. Yang mendekati batas bawah 1857 adalah 1810. 1810 gram. Kita lihat, kita urut, itu ada di umur 56 hari. Tadi aturannya adalah dikurangi batas bawah. Berarti 1857 dikurangi 1810. Kurang lebih hasilnya 47. Langkah kedua atau langkah selanjutnya adalah dengan
Membagi berarti dibagi batas bawah AFG. AFG-nya kalau kita lihat dari tabel umur 56 hari itu 52,6. Berarti hasilnya adalah 47 dibagi 52,6. Hasilnya adalah 0,89. Langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah ditambah umur. Hasil di atas ditambah umur. Umurnya adalah kita kalau tarik ini ada 56 hari. Berarti 56 hari ditambah 0,89. Hasilnya adalah 56,89 hari. Langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah mengalihkan ADG dengan hasil perhitungan poin nomor 2. ADG-nya kita lihat 56 hari itu kita tarik itu 19. Ini langkah 4 berarti 19 ADG-nya dikali hasil perhitungan nomor 2 itu 0,89. Hasilnya adalah kurang lebih 17,03. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah dengan memperhitungkan bobot badan sesuai atau tidak dengan kenaikannya. Nah, kita lihat langkah kelima. Posisinya itu untuk bobotan, kita lihat bobotan umur 56 hari itu 770 standarnya. Berarti 770 ditambah poin nomor 4. Tambah poin nomor 4 ini 17,07. Hasilnya adalah 787,7. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dengan feed intake 1857 atau 1857 gram. Itu harusnya terjadi jika berdasarkan hitungan ini umurnya adalah 56,89 hari. Kemudian bobotannya harus 787,7 gram. Dengan posisi menghitung 1857 gram feed intake-nya. Kesimpulannya jika menurut data ini dan kita bandingkan dengan kandang ini umurnya 54 hari dengan posisinya bobotannya 690 gram. Jika melihat dengan konsumsi pakan 1857 kandang ini harusnya terjadi di umur 56,89 dengan bobot 787. Tapi faktanya realisasinya adalah umurnya baru 54 hari. Bobotannya baru 690. Kesimpulannya, secara umur ini sudah maju. Konsumsi pakannya di 54 hari, tapi kondisi pakan di 56,89. Berarti ini sudah terjadi percepatan feed intake. Tapi apakah efisiensi dengan bobotannya seimbang? Kita lihat bobotannya. Bobotannya dengan feed intake 1857 harusnya jadi bobot 787. Tapi realisasinya adalah 690. Berarti bobotannya telat. Kesimpulannya secara umur terjadi percepatan, tapi secara kenaikan bobotan tidak seimbang dengan kenaikan feed intake. Ada loss efisiensi, kita kurangi 787 dikurangi 690. Jadi kesimpulannya kandang ini harus diatur ulang pemberian pakannya karena tidak sesuai dengan kenaikan bobot. Saya review ulang perhitungan tadi. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu buat tabel kenaikan bobot dan kenaikan feed intake-nya per minggu. Tentunya dari recording. Yang pertama adalah kita menentukan feed intake-nya berapa. Contoh kandang ini feed intake-nya adalah 1857 gram per ekor. Nah, cara perhitungannya adalah yang pertama dikurangi batas bawah kenaikan feed intake harian. Batas bawahnya adalah 857, batas bawahnya 1810. Berarti 1857 dikurangi 1810, hasilnya adalah 47. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah dibagi dengan bobot kenaikan rata-rata. Berarti 47 hasil di atas dibagi 52,6. Hasilnya adalah 0,89. Langkah selanjutnya ditambah umur. Umurnya 56 hari atau 8 minggu. Berarti 56 ditambah hasil perhitungan di atas 0,89. Sama dengan 56,89 hari. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan ADG dengan kenaikan di atas. Kenaikan ADG-nya 19 di umur 56 hari.
Jadi 19 dikali 0,89 sama dengan 17,03. Langkah selanjutnya adalah menambahkan perhitungan tadi dengan kenaikan bobot harian. Di umur 56 hari, kenaikannya adalah bobotannya 770. Ditambah hasil di atas 17,07, hasilnya adalah 787,7. Demikian kesimpulannya, bagaimana cara menentukan apakah kenaikan bobot sudah seimbang dengan kenaikan feed intake. Demikian Sobat Berkah, hari ini kita telah belajar bagaimana cara menentukan atau menghitung kenaikan bobot dengan feed intake apakah sudah sesuai dengan kenaikan pakan atau tidak. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.